Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah sahabat JF, kembali lagi di program Ngepodcast bareng JF. Kali ini kita akan masuk ke program wirausaha umat. Seperti yang podcast lalu kita sudah ada bridging sedikit. Program JF ke depan adalah membentuk satu wirausaha umat, di mana kita akan mencari bibit-bibit pengusaha-pengusaha baru yang akan kita bimbing sampai nanti dia akan membentuk usahanya yang bisa menjadi pemutar roda ekonomi di keluarganya, insya Allah. Jadi konsep tolong menolong di umat tetap akan berjalan gitu. Jadi nah di kali ini nih Ana sudah hadir tamu istimewa, masya Allah, di hadapan kita semua, Mas Haryo. Mas Haryo, apa kabar Mas Haryo? Alhamdulillah. Masya Allah. Mas Haryo ini adalah pengusaha muda, sahabat JF. Beliau sudah lama berkecimpung di usahanya, yaitu agrobisnis ya, Haryo ya. Nah, fokusnya di agrobisnis. Nah, Mas Haryo bisa dijelasin sedikit nggak nih? Kira-kira apa sih yang usaha yang sekarang lagi antum jalanin sekarang nih? Saat ini dua main bisnis yang kita lagi jalanin itu ada di Srehwangi, khususnya di essential oilnya. Kedua di keripik singkong, penjualan keripik singkong. Ya untuk saat ini sih itu dua main bisnis itu yang kita jalanin. Tapi kedepannya sih mungkin kita akan mengembangkan ke arah desa wisata atau agrowisata. Awal mulanya nih gimana nih bisa kepikiran antum usaha deh untuk bikin usaha ini gitu. Jadi awal mulanya tuh terfikirnya dari mana sih? Sebenarnya inisiatornya adalah kakak saya. Masya Allah. Kakak saya ini lulusan ITB, School Business Management. Beberapa kali diawali dari kuliah itu, beliau itu gabung di Rumah Pintar buatannya Bu Ani Yudhoyono. Oh, Masya Allah. Untuk meningkatkan perekonomian desa di Ciwidey. Awalnya di situ. Oh, awal langsung masuk ke daerah Ciwidey Bandung ya. Ciwidey Bandung ya. Ciwidey Bandung. Nah, dari sana mulailah kakak saya ini mencoba bisnis-bisnis yang berhubungan dengan desa. Apa yang bisa dikembangkan dari desa ini? Hasil dari gabungnya di Rumah Pintar itu untuk meningkatkan ekonomi desa itu. Dari sayuran organik, dari lele, segala macam. Ilmu yang saya diajarkan sama kakak saya itu bahwa kita ini untuk memulai bisnis harus tahu gagalnya dulu. Karena dari gagalnya ini kita akan terus kritis mencari jalan keluar, plan A, B, C untuk bisa sustain. Gitu. Nah, alhamdulillah dari situ ketemulah bisnis Srehwangi waktu itu dan keripik singkong. Yang alhamdulillah walaupun awalnya terseok-seok juga sama ditipu sana sini, tapi akhirnya berjalan. Intinya sih yang namanya bisnis jangan pernah takut untuk mencoba. Ini perbedaannya. Orang bekerja itu hanya menyelesaikan problem yang diberikan oleh bos. Perusahaan ya, perusahaan tempat dia bekerja gitu ya. Misalnya manajer komersial misalnya ya dia harus ngerjain masalah komersial saja. Jadi problemnya tuh udah terbatas. Sedangkan kalau jadi pengusaha itu dari A sampai Z kita harus memikirkan tuh. Dari situlah yang ngebuat kita lebih kritis. Nggak cuman problem
yang komersial kayak saya contohin tadi di dunia kerja gitu. Sekotak itu aja, tapi seluruh dari hulu sampai hilir kita harus memikirkan. Ya, jadi intinya sebagai pengusaha, kalau kita mau jadi seorang pengusaha, mental kita harus kuat, berarti ya, masya Allah ya. Harus. Jadi ada permasalahan satu nggak cukup gitu. Jadi dari awal usaha sampai ke akhir itu kita harus tahu resiko-resiko yang akan kita hadapi. Bukan seperti itulah ya intinya ya. Menurut saya ini ya, bukan jadi patokan ya. Pertama adalah analytical. Jadi analytical ini adalah kita terjun ke lapangan, kita tahu di sana masalahnya ada apa. Kemudian masalah apa yang ada di sana itu apa yang bisa kita kembangkan. Nah, dari kembangkan itu bentuklah konsep. Dari konsep itu baru kita beraniin langsung masuk dengan program-program yang ada gitu, yang harus kita jalanin. Baru resiko itu sebenarnya nomor terakhir tuh. Oh gitu. Tapi bukan kita mengesampingkan resiko. Resiko itu kita tetap pikirkan dalam bentuk adalah kita harus punya plan A, B, C, D, E. Jadi ketika gagal langsung lari ke sana, langsung lari ke sini. Kayak kakak saya, ketika lelenya gagal karena tidak terbaca resikonya, dia langsung bikin abon. Ternyata juga gagal lagi karena nggak kebaca resikonya, dia langsung lari ke keripik singkong. Seperti itu. Oh contohnya. Gitu, masya Allah. Intinya maju dulu aja. Nah, maju itu harus dari kita mau ngelihat dulu, masuk dulu. Misalnya saya sebagai agrobisnis berarti di lingkungan desa. Saya masuk ke desa, saya lihat lingkungan sana apa ya yang bisa dibangun di sini. Gitu. Oh gitu, ya. Jadi pengenalan terhadap medan usaha penting juga ya. Nah, buat teman di luar sana kan banyak yang berpikir bahwa wah kalau mau jadi pengusaha tuh banyak banget yang harus dipikirin. Salah satunya modal nih, ya kan? Pasti teman-teman berpikir gimana sih caranya nyari modal. Walaupun di jenis usaha sekarang mungkin lebih mudah ya buka usaha. Kita hanya bermodalkan dari gadget aja kita udah bisa bikin usaha online gitu ya. Tapi kan kalau seperti layaknya pengusaha yang mau bikin satu produksi seperti perusahaan antum sekarang, berarti kan harus dipikirin tuh dari segi modal usaha. Nah, gimana sih tips and triknya nih buat teman-teman kira-kira yang mau mulai usaha, modal nih kayaknya harus gede nih gitu. Gimana kalau ada pemikiran di luar sana seperti itu? Konsep. Itu kata kuncinya. Ana punya lahan 500 hektar Serewangi. Untuk saat ini ya, sampai saat ini ya. Tanpa modal. Masya Allah. Ana punya mesin sekarang itu mesin suling itu sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Sampai ngitung Masya Allah. Sekitar 8 mesin suling ukuran 1 ton. Ya, tabarakallah. Itu tanpa modal. Masya Allah. Karena yang penting itu adalah konsep. Kita matangi dulu. Yang tadi kita lihat analisa apa yang bisa kita kembangkan di sini. Kemudian kita bikin konsep. Konsep itulah yang kita jual. Dari situ ketemulah namanya investor. Itu butuhnya silaturahmi lah. Oh gitu ya. Iya benar. Konsep silaturahmi itu. Konsep silaturahmi itu tuh penting banget. Karena kita kebanyakan tuh dana tuh dari investor semua. Contohnya kita langsung aja ya biar ini nggak ngawang ya. Lebih aplikasi ya, lebih ini ya. Serewangi itu citronella itu kebutuhan di dunia itu baru terpenuhi 50-60%. Dan itu terus meningkat per tahunnya 2-3%. Dari situ aja itu kebutuhannya berarti sangat besar. Nah, itu potensi besar tuh. Nah, itulah yang saya bilang
analisa dulu. Oh, ini nih ada. Ada potensi pasar nih ya, terbuka ya. Ada potensi. Baru kita bikin konsep. Susah nggak ya bikin Serewangi? Oh, enggak ternyata. Dari belajar dari literatur yang banyak. Serewangi itu sejenis rerumputan yang minim sekali perawatan gitu. Dari situ baru kita majukan lah ini ke ke investor bahwa dengan modal kecil kita bisa break even point-nya cepat dan peluang pasarnya besar. Terutama yang ditanyakan sama investor adalah hilirnya bagaimana ya? Itulah. Kalau hulu kan ya tadi ya yang saya bahas. Hilirnya tuh bagaimana? Nah itu juga perlu tuh dicari tuh. Nah saya itu cara nyari hilirnya tuh kita pendekatan ke eksportir. Seperti itu. Dan akhirnya kita punya kontrak karena kebutuhan tinggi, otomatis tuh sebenarnya eksportir pun juga nyari. Kayak kemarin aja kita kedatangan dari Belanda, perusahaan Belanda itu nyari itu minyak itu. Oh, saking butuhnya gitu ya. Saking butuhnya, karena emang kebutuhannya tuh sangat besar. Gitu. Jadi potensi awal yang harus kita lihat pada saat mau menjalani usaha terlihat bagus besar. Disitulah kita bisa mulai membuat satu konsep baru gitu ya untuk jenis usaha ya gitu. Nah, oke. Kalau dari modal tadi sudah dibahas, terus konsep kita harus perkuat konsep. Kalau dari segi pengelolaan ya gitu, kan nggak mudah juga nih kita bekerja berhubungan dengan alam, ya kan, banyak kendala pastinya ya kan. Betul. Nah, gimana tuh ininya? Intinya terus belajar sih mas. Kalau itu sih kuncinya cuma belajar, dan jangan pernah menyerah, jangan jadi pemalas. Masya Allah. Jadi pengalaman nih ya yang paling penting pada saat kita menjalani usaha. Setelah dapat kendala-kendala kita bisa selesaikan, harus terus belajar tuh ya. Belajar dan jangan jadi pemalas, jangan takut nyoba. Iya. Apa aja sih kira-kira yang antum hadapi nih yang selama ini ya di permasalahan agrobisnis ini nih, kira-kira kendalanya apa aja sih? Kalau ya singkat aja lah kalau diceritain. Gini, pertama kali kita main Serewangi ya, kita kan buta total. Serewangi itu ya anggapannya ya semua Serewangi ya sama aja. Yang buat dapur atau buat yang jadi minyak, semua jenisnya sama gitu. Itulah ya kurang tahunya kita ya. Ya butuhnya belajar. Nah, kita ketipu tuh 5 hektar. Dibakar semua akhirnya. Masya Allah. Nah, dari situlah. Makanya tadinya tuh yang tadi saya bilang itu, kalau Anda mau usaha, pertama adalah analisis peluang, kemudian langsung hajar walaupun ada resikonya. Tapi pasti ada jalan keluarnya kalau misalnya kita mau terus berusaha gitu. Jadi kita bakar, akhirnya kita ketemu bibit terbaik. Sampai sekarang ini bibit kita saya bisa mengakui bahwa perusahaan kami punya bibit terbaik. Masya Allah. Bibitnya ya? Bibit terbaik. Bibit terbaik itu apa? Menghasilkan kualitas minyak ekspor yang baik dan tanpa reject dari eksportir. Tabarakallah. Jadi yang dihasilkan nih dari serai ini salah satunya ini ya Kak? Ya dihadapin ke ini ya. Betul. Nah, dijelasin singkat lah kira-kira apa aja sih maksudnya di setiap botol-botolnya ini bisa manfaatnya apa aja sih ininya? Sebenarnya minyak Serewangi itu fungsi utamanya sebagai bug repellent. Bug repellent itu pengusir serangga. Pengusir serangga ya. Alami ya.
kebanyakan dipakai di luar itu untuk sebagai pestisida alami. Pestisida. Tapi di balik itu semua ternyata setelah kami lihat jurnal-jurnal itu ternyata ini banyak fungsinya untuk penyembuhan luka, untuk terapi orang asma, penyembuhan luka bakar, gatal-gatal. Kemudian bahkan yang unik lagi, saya tuh sampai ngetes ada salah satu penelitian bahwa ini bagus untuk ruang bakar kendaraan. Oh gitu. Jadi ketika kita menyampurkan bensin dengan ini, itu tuh ruang bakar akan bensin tuh akan terbakar secara maksimal, yang ngebuat jadi hemat. Irit ya. Jadi irit ya penggunaannya. Dan lebih halus karena pembakarannya sempurna. Oh, Masya Allah. Jadi ini sahabat JF nih, dari satu produk seperti ini manfaatnya banyak banget. Jadi memang kita harus jeli ya ngelihat peluang kayak gini ya. Betul. Jadi pada saat kita nemuin tumbuhan yang udah diberikan Allah kepada kita harus lihat tuh kira-kira apa nih manfaatnya dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita, ataupun peluang-peluang bisnis lainnya ya. Mungkin antum semua ada yang lagi hype banget sekarang sama tanaman hias ya kan. Nah, kita lihat dulu tuh dari peluang-peluang bisnis itu kira-kira apa yang bisa kita kembangin dari situ gitu. Oh, sama satu lagi. Cari bisnis jangan yang muncul tiba-tiba besar. Oh, nanti tiba-tiba dia juga bisa hilang dengan mudah gitu ya. Tapi kita ngelihat peluang jangka panjang. Ya, jangka panjang ya. Ini yang saya pelajarin. Oh gitu. Oh, itu poin penting tuh sebetulnya ya. Kalau mau sustain di bisnisnya. Nih, dari satu botol ini ya, botol sekecil ini ya, mungkin teman-teman udah tahu semua lah, ada merek luar, ya, itu yang harganya jutaan loh. Masya Allah. Padahal ini itu, jujur, saya jual cuma 15.000 ini. Saya kemarin ketemu di Rio Junction, kalau tahu Rio Junction Bandung. Ini dijual sama persis ukurannya 110.000. Dari modal yang antum lepas, dari yang antum lepas distribusin keluar 15.000. Jadi dijual jadi 110.000 ya. Masya Allah. Padahal kita tahu mungkin buat teman-teman sahabat JF yang kenal serai itu mungkin kalau di kandungan-kandungan kosmetik juga banyak ya. Banyak banget. Banyak ya, kayak contohnya mungkin kalau buat bayi yang punya bayi di rumah ya, kadang mungkin di minyak telonnya gitu kan. Terus ada di pembersih lantai dan lain-lain, mungkin udah nggak aneh lagi dengar kata-kata serai, tapi juga ada juga nah itu yang tadi dibilangin sama Akhan, yuk peluang bisnis itu harus kita lihat sangat jeli gitu dari produk-produk seperti ini gitu. Mungkin teman-teman di sana yang mau belajar bisa banget tuh ya untuk ngembangin usaha di bidang perkebunan atau di agro bisnis ini gitu, sangat menarik. Kira-kira apa lagi nih ya yang bisa antum share buat kita nih? Gini, kami kan lagi mau ngarah ke agrowisata ya. Kami tuh agak miris ngelihat bahwa 240 juta penduduk Indonesia. Itu tuh hanya 3, sekian persen sebagai wira swasta. Jadi yang mau bergerak di wira swasta kecil banget ya ininya ya. Bahkan target di 2030 aja hanya sampai 4% doang itu wira swasta yang ada di Indonesia. Dan menurut survei yang saya dapatkan bahwa negara maju itu minimal pengusahanya itu wira swastanya itu 10-14%. Kita tuh masih jauh banget. Jadi masih rendah banget tuh ya tingkat kesadaran terhadap untuk melakukan usaha ya wira swasta ini ya. Ya ini peluang banget nih. Nah dari situ makanya kita bikin agrowisata untuk anak-anak
SMA nih. Terutama untuk anak-anak SMA dan ya anak-anak SMA sih terutama. Karena gini loh, kayak ketika lulus SMA bingung nggak kuliah di mana dan mau kerja apa? Iya. Mungkin kalau sekarang yang lagi hype-nya admin sosial media mungkin ada. Sosial media lagi hype banget nih kayaknya ya kan belum ini tuh jadi apa ya? Jadi apa ya? Unek-unek kami usaha apa namanya perusahaan kami lah gitu. Bahwa kok kayak gini dari dulu ke dulu nggak berubah gitu. Nah makanya kami ini pengen banget bikin di mana para murid ini tuh dari SMA atau dari SMP bahkan udah kita didik menjadi pengusaha di terutama di pedesaan karena banyak banget potensi yang ada di sana gitu loh. Bentuknya ya itu dari kenapa kita bisa begitu karena kita dititipkan tanah 400 hektar dan itu potensinya sangat besar banget gitu loh. Ya. Jadi pengembangannya dari agrobisnis itu di dalamnya juga termasuk agrowisata ya. Jadi nggak hanya wisata tapi kita juga kita di sana ajarin manajemen keuangannya. Kita ajarin gimana cara nge-build bisnisnya segala macam. Oh. Jadi di agrowisata ini semacam pembibitan ini ya, pengusaha juga ya? Betul. Oh, Masya Allah. Arahnya nanti ke sana. Kita pun juga ini lagi pendekatan juga dengan beberapa perusahaan-perusahaan terkenal lah, kayak Marta Tilaar, Cido Muncul, seperti itu untuk sama-sama ngebantu. Karena kita fokusnya adalah di herbal dan tanaman orbat serta essential oil. Jadi hubungannya ke arah sana. Kayak gitu. Ya, jadi ya itu sahabat JF, pentingnya kita mengetahui potensi-potensi yang sudah diberikan Allah. Layaknya Allah sudah perintahkan kepada kita untuk mentadaburi apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Rahmatnya sungguh sangat luas. Mudah-mudahan kita semua lebih jadi aware nih, lebih sadar nih untuk generasi-generasi muda di luaran sana untuk tetap mau menimba ilmu, karena pentingnya dari ilmu itu sangat luas, baik di dunia maupun nanti sampai kita di akhirat insya Allah ya. Betul. Masya Allah. Alhamdulillah nih Haryo, kita udah banyak ngobrol, tapi mungkin kita nanti akan gali lebih lanjut ya. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan ngebahas wirausaha lainnya. Untuk itu tetap di nge-podcast bareng JF insya Allah. Untuk itu kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.